Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk menerima materi dari ibu? Kalau sudah siap, yuk kita simak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi layanan klasikal bimbingan dan konseling kelas 8 dengan tema mengelola waktu belajar. Adapun tujuan layanan ini adalah agar peserta didik dapat mengatur waktu kegiatan sehari-hari serta waktu belajar dengan baik. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah bisa mengatur waktu dengan baik? Jika sudah bisa mengatur waktu dengan baik, maka seperti ilustrasi berikut ini. Sepertinya dia bisa lega sekali setelah menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau yang ini, dia lagi bingung. Bagaimana sih cara mengatur waktu dengan baik? Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan ada 3 kegiatan peserta didik, yaitu yang pertama, kegiatan di rumah. Kemudian, kegiatan di sekolah. Dan terakhir, kegiatan sosial. Kegiatan di rumah itu mencakup mengenai kegiatan-kegiatan dalam memenuhi kewajiban anak-anakku sekalian sebagai anggota keluarga, seperti membantu orang tua, membersihkan rumah, mencuci piring, dan sebagainya. Kegiatan di sekolah ada 2, yaitu kegiatan intrakurikuler, seperti proses belajar mengajar. Dan yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, seperti organisasi, OSIS, pramuka, remus, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kegiatan sosial yang mencakup pergaulan dengan teman-teman di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, setelah mengetahui jenis kegiatan peserta didik, maka mari lihat bagaimana contoh jadwal kegiatan yang harusnya dilakukan dan dibuat oleh peserta didik untuk mengatur waktu belajar sehari-hari. Ini dia contohnya. Anak-anakku sekalian, diharapkan bisa membuat jadwal harian seperti contoh jadwal tadi, agar waktu belajar, bermain, dan istirahat bisa lebih teratur. Mau tahu tips mengatur waktu belajar yang efektif dan efisien?
Nah, Ibu akan jelaskan. Catat ya anak-anak. Yang pertama, buat jadwal harian. Mengatur waktu belajar dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal harian. Jadwal yang tepat akan membuat kegiatan lebih terorganisasi, sehingga kegiatan anak-anakku mulai dari bangun hingga tidur lagi menjadi lebih berarti. Tapi pastikan anak-anakku rutin dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, kontrol diri. Bermain game atau melakukan hal menyenangkan bukan sesuatu yang dilarang. Justru dianjurkan untuk mengurangi tingkat stres dalam diri. Namun, tentunya anak-anakku harus paham bahwa selalu ada batasannya. Oleh karena itu, diperlukan kontrol diri terhadap diri sendiri agar waktu tidak terbuang sia-sia. Nah, yang ketiga, tentukan prioritas. Untuk mengatur waktu belajar, harus ada skala prioritas. Jadikan yang terpenting sebagai peringkat teratas yang harus anak-anakku sekalian kerjakan lebih dulu. Salah satunya adalah belajar. Dengan begitu, anak-anakku sekalian akan terbiasa menjadikan belajar sebagai yang utama dibanding dengan hal lain. Dan selanjutnya adalah yang keempat, hindari menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan seringkali menjadi masalah setiap orang, apalagi saat memiliki lebih banyak waktu luang. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, tak perlu sempurna. Untuk langkah awal, tidak perlu hasil yang sempurna. Yang terpenting adalah lakukan saja yang terbaik apa adanya. Nah, anak-anakku sekalian akan terbiasa melakukan yang terbaik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keenam, disiplin dan konsisten. Selalu disiplin dan konsisten terhadap aturan dan jadwal yang telah kita buat. Diperlukan komitmen yang kuat untuk memulainya. Jangan melanggar. Satu kali saja anak-anakku melanggar, maka akan menjadi terbiasa berulang kali anak-anakku bisa melakukannya. Tips ke-7 adalah tidur 7-8 jam sehari. Istirahat yang cukup dapat membantu Anda belajar secara efektif dan efisien. Jadi, biasakan tidur dalam seharinya 7-8 jam sehari. Jadi, kesimpulannya, waktu adalah hal yang terpenting di hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Untuk menutup video layanan kali ini, Ibu ingin anak-anakku sekalian membuat refleksi apa sih yang kalian dapatkan setelah mendengar materi dari Ibu ini. Kemudian kita diskusikan di grup chat ya. Dan setelah itu, silahkan anak-anakku sekalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu share di grup kalian masing-masing.
Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video layanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.